Bagaimana jika saya bilang, orang-orang yang paling banyak menghasilkan uang di market, justru tidak pernah benar-benar trading untuk menang? Faktanya, trader terbaik di dunia justru berpikir seperti seseorang yang siap kalah. Mereka tidak sibuk membayangkan hidup mewah, mereka tidak sibuk mengejar win rate tinggi, mereka bahkan tidak peduli seberapa sering mereka profit setiap minggu. Mereka melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dipahami oleh kebanyakan trader, yaitu mereka berlatih untuk kalah. Mereka merencanakan kekalahan, dan mereka bahkan menyambut kekalahan itu. Bukan karena mereka suka rasa sakit, tapi karena mereka sudah mengerti satu pelajaran terpenting dari market, bahwa kerugian bukanlah musuh, melainkan jalan menuju kontrol yang sebenarnya. Anda lihat, kebanyakan orang masuk ke dunia trading dengan mimpi melarikan diri dari ketidaknyamanan. Mereka ingin mengalahkan market, mengalahkan rasa takut, bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Tapi mereka yang bertahan, mereka yang benar-benar berkembang, justru melakukan hal sebaliknya. Mereka tidak lari dari ketakutan, mereka duduk bersama ketakutan itu, mereka mempelajarinya, dan yang paling penting, mereka tetap bisa bergerak meskipun rasa takut itu ada. Anda mungkin sering diberitahu bahwa trading adalah soal sinyal, timing, dan setup, tapi sebenarnya, bukan itu intinya. Trading adalah sebuah cermin. Ia memantulkan semua yang ada di dalam diri Anda, seperti ketakutan Anda untuk salah, kebutuhan Anda akan validasi, ketidaksabaran Anda, keserakahan Anda, bahkan rasa malu Anda. Setiap kali Anda menekan tombol buy atau sell, sebenarnya market sedang bertanya, apakah Anda benar-benar mengendalikan diri sendiri atau masih mengejar bayangan dari kekalahan terakhir Anda? Kebanyakan trader gagal bukan karena strategi mereka buruk, tapi karena mereka tidak pernah belajar bagaimana menghadapi rasa sakit dengan benar. Sedangkan para trader terbaik, mereka yang bisa bertahan dan menang dalam jangka panjang, sudah berdamai dengan kekalahan. Mereka tidak panik saat rugi, tidak terjebak rasa takut. Justru di titik yang bagi kebanyakan orang penuh ketakutan, mereka membangun kekuatan. Mereka menguasai satu hal yang sulit dilakukan, yaitu tetap tenang. Bahkan ketika keadaan tidak berpihak pada mereka. Dan kalau Anda siap untuk melihat apa arti kalah yang sebenarnya, dan mengapa itu bisa menjadi satu-satunya keunggulan nyata Anda, maka tonton video ini sampai akhir supaya Anda bisa memahaminya dengan baik. Karena pada akhirnya, di dunia trading, mereka yang tahu bagaimana cara kalah dengan benar, merekalah yang akhirnya selalu menang. Dan saya akan tunjukkan alasannya setelah bagian berikut ini. Ada satu kebohongan besar yang saya telan bulat-bulat ketika pertama kali masuk dunia trading. Kebohongan itu terdengar seperti ini. Kalau kamu belajar cukup keras, kalau kamu menemukan strategi yang sempurna, kalau kamu disiplin, kamu akan selalu menang. Itu terdengar indah, seakan-akan market adalah puzzle, dan kalau saya cukup pintar, saya pasti bisa menyelesaikannya. Tapi di balik janji itu ada racun yang tersembunyi. Keyakinan bahwa setiap kekalahan adalah kegagalan, bahwa setiap kali stop loss kena, setiap kali drawdown terjadi, berarti saya salah. Dan inilah kebohongan yang paling berbahaya. Saya dulu percaya penuh dengan ilusi itu. Saya mengejar win rate tinggi. Saya ingin chart saya dipenuhi dengan posisi yang selalu berakhir profit. Saya mengukur kemampuan diri saya dari seberapa sering saya benar, dan justru disitulah letak kehancurannya. Karena begitu saya kalah, saya merasa bukan hanya uang yang hilang, tapi juga harga diri. Saya ingat jelas bagaimana rasanya saat loss besar pertama kali menghantam akun saya. Rasanya bukan sekedar kehilangan angka di layar, tapi sebuah hantaman emosional yang membuat saya mempertanyakan nilai diri saya sendiri. Dari situlah lingkaran setannya dimulai, masuk terlalu cepat, keluar terlalu lambat, menggandakan posisi demi balas dendam. Bukan karena setup-nya jelas, tapi karena saya ingin merasa menang kembali. Dari rasa pahit itu, akhirnya saya menyadari satu hal penting, bahwa kebutuhan untuk selalu menang adalah kecanduan paling berbahaya dalam trading. Itu membuat Anda buta, itu membuat Anda gelisah, dan itu membuat Anda trading bukan karena market memberi sinyal.
Tetapi karena ego Anda menuntut validasi, dan semakin keras saya berusaha menang, semakin besar market mengambil dari saya. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa kunci bertahan bukanlah dengan mencoba menang lebih banyak, tetapi dengan mengubah cara saya memandang kekalahan. Dulu pertanyaan saya selalu, bagaimana caranya saya bisa menghindari loss? Sekarang pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana saya bisa tumbuh lebih kuat lewat loss itu? Ketika saya akhirnya bisa duduk bersama rasa sakit tanpa panik, ketika saya bisa menerima bahwa loss adalah bagian dari permainan, saya sadar bahwa keunggulan saya bukan soal seberapa sering saya benar. Keunggulan saya ada pada bagaimana saya kalah, dengan lebih terkontrol, lebih tenang, dan lebih terukur dibandingkan mayoritas trader lain di luar sana. Ada satu kalimat yang dulu lama sekali terasa aneh bagi saya, mereka yang bisa kalah dengan benar, merekalah yang menang. Awalnya terdengar konyol, bagaimana mungkin orang yang kalah bisa disebut pemenang? Tapi semakin lama saya hidup di market, semakin saya sadar bahwa itu bukan kontradiksi, itu justru inti dari permainan ini. Karena di market, sukses bukan datang dari seberapa sering Anda menang, sukses datang dari bagaimana Anda memperlakukan kekalahan. Dari bagaimana Anda bisa menelan pahitnya kekalahan tanpa membiarkannya merusak fokus, merusak sistem, atau bahkan merusak diri Anda sendiri. Saya sendiri pernah sampai di titik di mana setiap kali kena stop loss, dunia seperti runtuh. Loss 5% rasanya seperti minus 50%. Saya menghindari layar, marah pada market, bahkan sempat berpikir sistem saya rusak, padahal kenyataannya, yang rusak adalah cara saya berhubungan dengan loss itu sendiri. Sampai akhirnya saya mulai mencoba sebuah eksperimen. Saya mulai melatih diri untuk kalah. Bukan dengan cara sembrono, tapi dengan sengaja menaruh diri saya pada kondisi loss yang sudah saya ukur dan saya terima. Tujuannya sederhana, agar tubuh dan pikiran saya berhenti melihat loss sebagai ancaman besar. Awalnya, sakitnya luar biasa. Setiap kali floating merah, jantung saya berdetak lebih kencang, napas jadi pendek, dan pikiran saya penuh dengan skenario buruk. Tapi setelah beberapa kali, rasa itu mulai tumpul. Bukan karena loss-nya hilang, tapi karena saya berhenti menganggap loss sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Dan perubahan itu benar-benar nyata. Kalau dulu saya butuh 3-4 hari untuk pulih dari satu kerugian, sekarang cukup beberapa jam, bahkan menit. Kalau dulu sakitnya terasa 8 dari 10, sekarang mungkin hanya 1 atau 2. Kalau dulu setiap loss hampir pasti berujung pada balas dendam, sekarang saya bisa menutup laptop, menarik napas, dan berkata, oke, memang saatnya market mengambil sedikit dari saya. Dari situ saya sadar, kalah dengan cara yang profesional bukan berarti pasrah pada kerugian. Justru sebaliknya, itu berarti mengelola kerugian dengan cara yang sehat, sampai loss tidak lagi menguasai Anda. Dan ini menariknya, banyak bidang lain justru menjadikan kegagalan sebagai bagian dari latihan. Pilot berlatih di simulator dengan skenario mesin pesawat mati di udara. Pemadam kebakaran berlatih menghadapi gedung yang runtuh saat misi penyelamatan. Pemain catur berulang kali menganalisis kekalahan mereka untuk menemukan langkah fatal yang terlewat. Tapi trader, sebagian besar hanya berharap agar terus menang, tanpa pernah belajar bagaimana cara kalah. Pada akhirnya, market akan selalu memberikan kekalahan. Tapi bagaimana Anda menerima, mengolah, dan bangkit dari kekalahan itulah yang menentukan apakah Anda akan tetap bertahan, atau hancur. Semakin lama saya berada di market, semakin saya sadar, market tidak hanya menguji sistem trading saya, tapi juga menguji diri saya sendiri. Market itu seperti cermin besar yang jujur. Setiap kali saya serakah, takut, marah, atau tidak sabar, market selalu memantulkannya kembali dalam bentuk kerugian. Dulu saya pikir masalah saya hanya soal entry atau indikator. Tapi ternyata tidak, masalahnya ada pada diri saya sendiri. Misalnya, kenapa saya sering sekali buru-buru ambil profit terlalu cepat? Setelah saya jujur menuliskannya di jurnal, saya sadar bukan sistemnya yang salah, tapi itu ketakutan saya sendiri. Saya takut kalau profit itu hilang begitu saja, sama seperti pengalaman di masa lalu ketika saya kehilangan hal-hal yang berharga terlalu cepat.
Perlahan, saya juga mulai menyadari pola-pola lain dalam diri saya, di mana saya sering sekali menahan posisi rugi terlalu lama. Waktu itu saya pikir saya hanya sedang sabar menunggu market berbalik. Tapi setelah saya jujur melihat ke dalam diri saya sadar itu bukan soal sabar, itu karena ada bagian dalam diri saya yang masih ingin memperbaiki sesuatu yang sebenarnya sudah rusak. Saya juga sering overtrading, rasanya tangan ini gatal kalau tidak masuk market. Seolah-olah semakin banyak saya ambil posisi, semakin saya merasa berarti. Padahal kenyataannya, saya hanya sedang mencari validasi, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa saya memang seorang trader. Dan yang paling pahit adalah trading untuk balas dendam. Setiap kali kena stop loss besar, ada dorongan kuat untuk segera membalas. Saya masuk lagi dengan lot lebih besar, berharap bisa menutup luka itu secepatnya. Tapi itu bukan strategi, itu hanya kemarahan yang tidak pernah saya kelola dengan baik. Semua pola ini awalnya menyakitkan untuk saya akui, karena ternyata market bukan hanya menguji logika, tapi juga membuka luka lama yang saya pikir sudah saya kubur. Dan inilah yang kemudian mengubah cara saya melihat trading. Setiap kali saya ingin buru-buru menutup profit, saya berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya sedang melindungi profit, atau sebenarnya saya sedang melindungi diri saya sendiri dari rasa kecewa? Pertanyaan sederhana ini perlahan mengubah segalanya. Saya mulai bisa menahan posisi lebih lama tanpa terburu-buru keluar. Dan hasilnya terlihat jelas. Kalau dulu rata-rata profit saya hanya setara dengan 1 kali risiko, kini meningkat hampir 3 kali lipat dalam beberapa bulan. Itu bukan karena sistem saya tiba-tiba jadi sempurna, tapi karena saya mulai mengenal siapa diri saya ketika berhadapan dengan market. Market benar-benar menjadi seperti terapis bagi saya. Ia menunjukkan luka yang bahkan tidak saya sadari masih ada, lalu memaksa saya untuk menghadapinya. Dan pada akhirnya, kalau Anda berani jujur menatap cermin itu, market bisa menjadi guru psikologi terbaik yang pernah Anda miliki. Ada satu kebenaran pahit yang butuh waktu lama untuk saya terima, bahwa setiap trader pasti kalah. Kekalahan itu bukan kecelakaan, bukan cacat pada sistem, apalagi tanda kalau kita bodoh. Kekalahan adalah bagian dari permainan. Sama seperti ombak di laut, Anda tidak bisa menghentikannya, tidak bisa melawannya, yang bisa Anda lakukan hanyalah belajar berselancar di atasnya. Dan disinilah letak pemisahannya, yang membedakan seorang amatir dengan seorang master bukanlah siapa yang bisa menghindari loss. Yang membedakan adalah siapa yang berhenti menderita karena loss. Saya masih ingat masa terburuk saya, rangkaian loss beruntun yang seperti tidak ada habisnya. Pada awalnya saya masih mencoba melawan, menganalisa ulang, memperbaiki sistem, dan menambah filter. Tapi semakin saya berjuang, semakin besar rasa sakitnya. Sampai di titik tertentu, saya sadar, bukan loss-nya yang membunuh saya, tapi penderitaan yang saya ciptakan sendiri karena menolak menerima kenyataan. Ada sebuah momen yang tidak pernah saya lupakan. Setelah begitu banyak loss berturut-turut, saya akhirnya menyerah. Tapi bukan menyerah untuk berhenti trading, melainkan menyerah untuk menang. Saya masuk trade berikutnya tanpa ekspektasi apapun. Bukan karena saya yakin akan profit, tapi karena itu memang tugas saya mengeksekusi sesuai rencana. Menang atau kalah, itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya hadir, masuk sesuai sistem, keluar sesuai aturan. Dan anehnya, disitulah titik baliknya. Dari momen itu, saya menemukan kebebasan. Loss sudah tidak lagi terasa sebagai bencana pribadi. Ia hanyalah biaya sewa untuk bermain di market. Ada hari market membayar saya, ada hari saya membayar market. Tetapi saya selalu membayar diri saya sendiri, dengan konsistensi, dengan disiplin, dan dengan ketenangan. Sejak saat itu saya menempelkan sebuah catatan kecil di meja saya. Saya dibayar untuk mengeksekusi, bukan untuk selalu benar. Itu mengubah hubungan saya dengan trading sepenuhnya. Anehnya, semakin sedikit saya terobsesi untuk menang, justru semakin sering saya menang. Semakin saya berhenti menderita karena loss, semakin kecil pengaruh loss itu terhadap akun, dan terhadap diri saya. Kalau Anda sudah sampai di bagian ini, itu artinya Anda berbeda. Kebanyakan orang ingin trik cepat,
bukan kebenaran yang menyakitkan. Tapi Anda bertahan. Anda mau melewati setiap pelajaran yang tidak nyaman, setiap refleksi yang menyinggung ego, dan setiap ajakan untuk melihat trading dan diri Anda sendiri dengan cara yang baru. Jadi sekarang, pertanyaannya sederhana, besok pagi, ketika market buka lagi, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan mengulang pola yang sama, mengejar pergerakan harga yang sama, takut dengan loss yang sama, terjebak dalam lingkaran yang sama? Atau, apakah Anda akan mencoba sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa mengubah segalanya, yaitu berhenti peduli soal menang, dan mulai peduli soal proses? Saya ingin Anda benar-benar mencobanya, selama 1 minggu penuh, hanya 7 hari, nilai diri Anda bukan dengan hasil tapi dengan eksekusi. Hari profit, tanyakan, apakah saya mengikuti aturan saya? Hari loss, tanyakan hal yang sama. Biarkan itu jadi satu-satunya standar Anda. Itu bukan karena Anda benar-benar kalah, tapi karena Anda cukup berani untuk belajar seperti seseorang yang siap kalah. Karena Anda paham satu hal penting, dalam permainan ini, mereka yang tahu bagaimana cara kalah dengan benar, merekalah yang akhirnya akan selalu menang.